Jemaah sekalian berbahagia, kita akan masuk ke dalam lanjutan bacaan yang menceritakan tentang utusan-utusan Nabi dan orang-orang yang diberikan, diangkat oleh Nabi untuk menjadi penguasa atau pimpinan di wilayah-wilayah tertentu. Jemaah, kita berkabung. Masjid Al-Mujahidin berduka karena orang yang sangat antusias untuk ngaji, termasuk saya mengingat beliau termasuk orang yang datang ke rumah saya untuk bersama rombongan untuk ngisi pengajian malam Selasa ini. Dan bahkan beliau orang yang begitu banyak perhatiannya kepada ini majelis taklim. Mudah-mudahan Allah berikan yang terbaik buat beliau, karena begitulah hidupnya. Wajudin, kita bercanda kemarin di malam Selasa, nggak nyangka kalau itu satu hari sebelum meninggalnya beliau. Bahkan memang sempat obrolan tentang kematian. Saya yakin beliau husnul khatimah, karena segala sesuatu tergantung endingnya. Dan beliau orang yang satu waktu pernah ngaji pakai celana jeans. Saya tanya, kenapa pengaji nggak sempat ganti sarung? Ya Ustadz, saya takut ketinggalan pengajian. Dari Bandung sholat langsung kemari untuk ikut pengajian. Artinya mudah-mudahan amalan-amalan demikian menghantarkan beliau kepada keridhaan Allah. Tapi nikmat, kalau kita berada di majelis taklim, nikmat, ada ikatan yang begitu kuat. Jadi bayangkan bila mereka kemudian gak demen majelis taklim, gak demen majelis zikir, kayak apa sedihnya ketika kemudian ajal datang. Ya, mudah-mudahan ini menjadi tambah yakin bahwa kita berada di barisan orang-orang yang mengharapkan keridhaan Allah. Pak Haji Sofyan gak nyangka umurnya begitu cepat, gak nyangka. Bahkan begitu saya pamitan, tidak seperti biasa, beliau anterin saya sampai ke motor, ngobrol. Ternyata seakan-akan beliau ingin pamitan. Mudah-mudahan keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ba'atha, dan telah mengutus. Siapa yang telah mengutus? Nabi SAW. Li akhdhi sadaqati, untuk mengambil sedekah atau zakat, mungut zakat. Karena sedekah dalam istilah Al-Quran ini maksud adalah zakat, untuk mengambil zakat. Hilal al-Muharrami sanata tis'in, pada permulaan bulan Muharram, sanata tis'in, tahun 9 dari bulan Hijriah. Jadi mulai dimintakan zakat, mengeluarkan zakat itu di awal Muharram, jadi awal tahun, karena Muharram itu kan awal dari bulan Hijriah. Muharram, hilal al-Muharrami sanata tis'in, tahun ke-9 Hijriah. Uyainata ibn Hisnin al-Fazari ila Tamimin, akan Uyainah sahabat Nabi bin Hisnin Al-Fazari ila Tamim, kepada Bani Tamim. Jadi Nabi mengutus untuk memungut zakat di awal permulaan Muharram tahun ke-9 Hijriah. Seorang sahabat Nabi yang bernama Uyainah bin Hisnin Al-Fazari ila Tamim, kepada Bani Tamim. Wa Buraidata ila Aslam wa Gifarin, dan sahabat Nabi yang bernama Buraidah kepada Bani Aslam dan Bani Gifar. Bani Gifar ini terkenal dengan kelompok atau suku yang mereka kesukaannya adalah ngebegal atau mengambil harta orang. Tapi kemudian Abu Dzar Al-Ghifari masuk Islam, dan ini salah satu dari pemimpin dari Bani Gifar. Dan begitu beliau kembali ke kampungnya, sukunya, kemudian semuanya diajak masuk Islam. Memang setiap orang punya masa kelam, tetapi tidak mengapa, karena memang Al-Quran membuka terus pintu gerbang.
walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Itu syaratnya. Ada pintu gerbang. Tetap orang yang punya masa lalu kelam, dia dirindukan oleh surga apabila mereka setelah melakukan perbuatan keji, kesalahan-kesalahan, maka kemudian mereka memohon ampun kepada Allah. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum, atau dia kemudian mendolimi diri dia. Kan kalau setiap orang berbuat dosa, dia sesungguhnya sedang membuat petaka yang panjang untuk dirinya. Jadi bukan hanya merugikan orang lain sesaat, tapi merugikan diri sendiri. Karena itu zalamu anfusahum. Maka itu juga ada doa Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Doanya Nabi Adam. Ada doa Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Jadi setiap ada kedurhakaan yang kau lakukan, Tuhan Allah tidak pernah dirugikan. Kekayaannya, kekuasaannya, keagungannya tetap tidak terpengaruh. Ente mau bikin dosa, ente mau bikin pahala. Tetapi saat ente melakukan dosa kedurhakaan, ketahuilah engkau sedang membuat kisah duka yang panjang di waktu yang akan mendatang bila enggak bertobat. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum, atau mereka menganiaya diri mereka sendiri. Kan begitu artinya. Artinya pada saat kita ghibah, kita namimah, kita menyakiti orang lain, kau sedang membuat sebuah perbuatan menyiksa dirimu sendiri. Aw zalamu anfusahum. Tapi kalau dia ingat dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim, yaitu orang-orang yang dia ingat kepada Allah. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru lidzunubihim. Mereka kemudian ingat kepada Allah. Nggak main-main Pak, kita hadir di majelis ini, baca sholawat pasti ingat Allah, baca fatihah kita ingat Allah, kita sholat berjamaah, kita duduk majelis taklim, majelis mulia. Apa yang disampaikan dalam hadis Sahih Bukhari, ana inda dhanni abdi bi wa ana ma'ahu idza dzakarani. Aku sesuai dengan persangkaan hambaku dan aku menyertai orang tersebut, bersama orang tersebut. Idza dzakarani. Kapan? Idza dzakarani, apabila orang tersebut berzikir mengingat aku. Ini bukan amalan kecil datang ke Masjid Al-Mujahidin. Dan ini kita bersyukur betul bahwa kita masih tetap dipilih oleh Allah ke Masjid Al-Mujahidin. Wah, Haji Sofyan, bahkan beliau ketua pembangunan masjid. Beliau paling banyak di antara yang memikirkan bagaimana ini gambar, bagaimana harus terjadi. Dan setiap kali kita melihat bangunan masjid ini, maka kita tidak pernah lupa untuk orang yang juga terlibat secara khusus dengan pembangunan masjid ini, terlepas dengan panitia-panitia lain yang juga saling memberikan support, masing-masing ada bidangnya. Tapi beliau telah mempunyai sebuah amalan yang mudah-mudahan menjadi keridhaan dari Allah buat beliau. Jadi ketika engkau punya masa lalu kelam, tetap surga itu merindukanmu. Bila kemudian parkir, datang ke Masjid Al-Mujahidin, udah ngasoh bikin dosa, emangnya kagak ngeri kalau tiba-tiba malaikat Israel datang, ente belum sempat taubat? Apa Haji Sofyan ini pilihan Allah, karena beliau mendapatkan amalan-amalan di akhir hayatnya. Bahkan satu malam sebelum meninggalnya, beliau duduk di tempat ini. Jemaah, ini amalan susah. Berapa banyak orang Pak yang berbulan-bulan atau paling enggak sampai berminggu-minggu mereka berada di rumah sakit. Ya, walaupun kita tidak memvonis mereka bahwa matinya dalam keadaan tidak baik, tidak melulu, tapi fakta bahwa berada di rumah sakit berbeda dengan berada di masjid. Itu kan nggak bisa dipungkirin.
Tapi almarhum satu malam sebelumnya ada di masjid dari maghrib sampai isya. Dan begitu terpukul saya karena perjalanan di tol itu, saya mendapatkan informasi dari Bang Haji Apud bahwa beliau telah tiada. Kayak nggak percaya, tapi kalau Allah punya ketentuan, dan itu kapan saja bisa terjadi. Bisa terjadi kepada Bang Haji Sofyan, bisa terjadi pada diri kita. Tapi selagi kita bergabung di Masjid Al-Mujahidin, kita nggak jadi kecil hati. Karena kita termasuk orang-orang yang ditunjukkan oleh Allah jalan orang-orang yang mendapatkan husnul khotimah. Jadi kalau orang yang punya masa lalu kelam, siapapun, yang penting terakhirnya kita datang ke Masjid Al-Mujahidin. Yang penting dia bertaubat kepada Allah, walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun, dan mereka tidak melulu tetap melakukan apa yang telah mereka lakukan. Udah, case close, tutup semuanya, buku ditutup, catatan-catatan indah yang kita bikin. Mudah-mudahan ya, ini pelajaran langsung di depan mata kita. Orangnya biasa duduk di depan sini, hati-hati yang duduk depan sini. Yang penting Allah ridho kapan aja ya. Yang penting Allah ridho. Ya, Bang Haji Udin yang udah siap banget ya. Karena sampai bilang masa iya malaikat nggak bisa nyabut nyawa kita. Ya. Artinya memang mau ente siap, mau ente kagak siap, mau diomongin tidak menjadikan cepat ajalmu, mau nggak diomongin tidak menjadi lambat ajalmu. Semuanya udah ketentuan Allah. Pada saat kita di rahim ibu kita udah ditentukan ajal kita. Dan salah satu bentuk kasih sayang Allah ketika merahasiakan ajal setiap hamba. Kalau dikasih unjuk sebulan lagi, ada salah seorang di antara kita yang dikasih unjuk meninggal gitu, wah kagak bisa nafsu makan kita. Enggak nafsu makan. Iya, kagak nafsu makan. Hilang semua nafsu. Lah, bagaimana mereka para pejabat yang mereka nggak bisa tidur kalau sudah jadi saksi aja nggak bisa tidur jadi saksi, apalagi jadi tersangka. Karena jadi saksi itu sedikit saja bisa naik dia jadi tersangka. Udah nggak bisa tidur. Tuh mulai deket tuh, datang ke majelis salim minta didoain, datang ke anak yatim minta didoain. Tapi dahsyat loh, saat keterdesakan mereka tahu yang bisa mengubah cuman Allah. Tetap kita berikan apresiasi. Artinya dia tahu bahwa yang merubah yang tidak mungkin hanya Allah. Apalagi yang mungkin, yang tidak mungkin Allah masih bisa merubah. Jadi memang harus kita jadikan pelajaran. Ya, kan beliau dibanding sama Dr. Haji Asep, orang tua kita kan tuaan beliau kemana-mana. Sama Bang Haji Udin juga tuaan Bang Haji Udin, ya. Tapi kan ajal nggak nungguin, nggak ngelihat tua, nggak ngelihat muda, iya, nggak ngelihat giliran. Saya apa? Tapi kan kalau lombangan ini ngeri juga kita ngomong gitu ya, ngeri. Apalagi yang masih punya anak masih kecil-kecil ya, kenapa ngeri aja. Makanya kalau orang Betawi dulu punya cita-cita begini, ya Allah, yang penting bisa nyaksiin bontot nikah aja, habis itu mau udah dah. Gitu. Pengen lihat gitu, yang anak bontot nikah. Tapi begitu anak bontot udah nikah, lain lagi doa aja, ya Allah sampai ngeliat cucu anaknya bontot. Emang dasar takut. Jadi diundur lagi. Ya, padahal yang paling penting kalau mereka udah tahu apa yang akan didapatkan pada saat berada di alam barzah, kalau mereka husnul khotimah, oh mereka merindukan pertemuan dengan Allah. Banyak betul tuh kisah sahabat-sahabat yang sudah dirindukan para bidadari. Mereka yang sudah mencium aroma surga pada saat mereka di dunia. Mudah-mudahan kita masuk dalam golongan itu. Jadi bagian orang yang pertama diutus oleh Nabi untuk memungut zakat, mengambil zakat, itu pada awal bulan Muharram tahun ke-9 Hijriah, namanya Uyainah bin Hizn al-Fazari ila Tamim, ke Bani Tamim. Wa Buraidah ila Aslam wa Ghifari, wa Abbad bin Bishr ila Sulaim wa Muzayyinah. Ini kepada Bani Sulaim dan Bani Muzayyinah. Wa Rafi bin Makith ila Juhainah, Rafi bin Makith kepada Juhainah. Wa Amr ibn al-Asi ila Fazarah.
Ini nama-nama sahabat Nabi, orang-orang yang dipercaya oleh Nabi. Kepada Bani Fazzarah. Waddohak ibn Sufyana ila Bani Kilab, kepada suku Bani Kilab. Wa Bisir bin Sufyana al-Ka'bi ila Bani Ka'ab. Bisir bin Sufyan al-Ka'bi kepada Bani Ka'ab. Wa Abdallahi ibna Lutbiyah ila Zubyan atau Zibyan, suku Zibyan. Wa ba'atha, dan telah mengutus siapa Nabi, rajulan akan seseorang, min Sa'di Huzaimin ila qaumi, dari suku Sa'id Huzaim kepada kaumnya. Jadi tidak disebutkan namanya oleh Hadratus Syekh. Wa ba'atha rajulan min Sa'di Huzaimin ila qaumi. Kayak kalau kita bikin sederhana, Nabi mengutus seorang lelaki dari kampung Liok untuk warga kampung Liok, begitu. Jadi ini dari suku Sa'ad Huzaim ila qaumihi, kepada kaumnya. Wa amma umara'uhu alaihi salatu wassalamu, dan adapun bermula umara'uhu, amir-amirnya, yakni orang-orang yang dipilih oleh Nabi menjadi pemimpin di satu wilayah. Umara'uhu alaihi salatu wassalamu, alaihi itu tetap atas Nabi, as-salatu bermula salawat, wassalamu dan salam. Faminhum, maka itu sebagian dari mereka, yakni min umara'ihi, sebagian dari amir-amir Nabi, artinya orang-orang yang diberikan dipilih menjadi pemimpin di satu wilayah. Faminhum bi'adhan ibna Sasan man wulida biharam. Di antara mereka itu adalah Badhan bin Ibn Sasan, Badhan ibn Sasan man wulida biharam, yang bernama Badhan bin Sasan, ya ini orang yang dilahirkan di haram, Bahram nih, man wulida biharam. Ammaruhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala ahli Yamani kulliha ba'da Kisra, telah menjadikan amir siapa Nabi akan ini Badhan bin Sasan, siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala ahli Yaman, atas penduduk Yaman, kulliha semuanya, ba'da Kisra, setelah Kisra. Fahuwa awwalu amirin fil islami alal Yamani, maka bermula Badhan bin Sasan. Saya tidak sempat membaca siapa ini Badhan bin Sasan, tapi bisa kita googling ya, siapa ini Badhan bin Sasan, karena sekarang udah canggih. Badhan bin Sasan, bermula Badhan bin Sasan itu awwalu amirin fil Islam, paling pertamanya amir dalam Islam, alal Yamani, atas negeri Yaman. Jadi pertama kali yang berkuasa, yang dipilih oleh Nabi untuk berkuasa di Yaman, namanya Badhan bin Sasan, awwalu amirin fil Islami alal Yaman. Wa awwalu man aslama min mulukil ajami, dan bermula Badhan bin Sasan itu paling pertamanya orang, awwaluman aslama, yang memeluk agama Islam, min mulukil ajami, dari raja-raja Ajam, bukan dari bangsa Arab. Jadi ini seorang raja, punya kedudukan dia, kemudian dipilih oleh Nabi untuk kemudian menjadi pemimpin, karena memang asalnya dia udah raja. Begitu masuk Islam, dan inilah yang diikuti oleh para perjuangan para wali songo, bagaimana kemudian mereka mendekati raja. Begitu Islam, kemudian tetap mereka berkuasa, karena akan sangat strategis untuk dakwah, untuk menyebarkan agama Islam. Jadi merupakan adopsi langsung dari apa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Jadi Badhan bin Sasan adalah seorang yang dia pertama kali masuk Islam dari kalangan Raja Ajam, bukan dari bangsa Arab. Summa ammara ba'da mauti Badhan ibnihi
Syahrubnu Badan ala Son'a wa a'maliha. Kemudian Ammar menjadikan amir siapa Nabi ba'da mauti Badan, setelah kematian Badan bin Sasan, ibnahu akan anaknya namanya Syahrubna Badan, namanya Syahr bin Badan. Jadi anaknya yang ditunjuk oleh Nabi sebagai penguasa di bagi penduduk Yaman. Ala Son'a, di Son'a. Son'a ini ibu kotanya daripada Yaman, ya. Wa a'maliha, dan wilayah-wilayah sekitar Son'a. Di Son'a ini hanya ada dua musim, musim dingin dan musim dingin banget. Jadi musim dingin dan dingin banget. Jadi kalau lagi musim dingin banget itu air keran jadi es itu, jadi harus diketok. Saya sempat beberapa kali ke Son'a, di situ ada kota tua di mana tempat yang disiapkan untuk dipindahkan Ka'bah di situ, di kota tua itu. Dan sekarang jadi tempat sampah. Jadi masih ada dikelilingin di pagar, dan itu jadi tempat sampah di Son'a. Anak saya belum sempat ke sono karena waktu itu masih musim lagi perang ya, konflik. Jadi sangat berat karena dibom itu pangkalannya. Jadi di Son'a. Saya juga sempat pernah Idul Fitri di sana gitu. Idul Fitri Lebaran sepi gitu. Makanya enakan Lebaran di kampung Rio dah. Kalau Lebaran di luar sepi, setelah paling hari itunya doang, habis sholat Id selesai sepi. Nggak ada yang namanya jalan keliling bareng-bareng itu, nggak ada. Enggak, nggak ada yang nanti lapor ayam, nggak. Makanya paling nikmat itu kepingan tanah surga itu sampai dikatakan adanya di Indonesia, karena nikmat betul. Beragama di Indonesia juga nikmat itu. Makanya orang-orang yang suka menyalain saudaranya, mereka memang tidak pernah menginginkan kedamaian. Kalau kita mau udah masing-masing ada tanggung jawabnya. Nggak pernah kita menjadi orang yang usil dengan sesuatu yang berbeda, ya, nggak berbeda, kecuali emang salah ya, dalam pengertian kayak si Gufron tuh, itu kan menyesatkan tuh. Gufron tuh nyesatin batu makoli itu yang enak di mulutnya dijejelin cabai dijejelin cabai. Ya Rob, ada aja, tapi buat pelajaran kita betapa mahalnya itu hidayah. Kita lihat banyak banget pengikutnya yang tersesat ya. Wa awwalu man aslama min mulukil ajam thumma ammara ba'da mauti Badan ibnahu. Kemudian Nabi mengangkat setelah kematian Badan anaknya bernama Syahr bin Badan ala Son'a wa amaliha, negeri Son'a dan sekitarnya. Thumma qutila Syahrun, dibunuh dia. Emang begitu yang namanya kekuasaan. Kita lihat dulu sejarah bagaimana yang namanya Tunggul Ametung, Ken Arok ya kan, Tunggul Ametung, itu kan dibunuh sama Ken Arok ya, gara-gara kekuasaan dan gara-gara Ken Dedes ya. Artinya begitulah kekuasaan. Dia nggak pernah sunyi dari orang yang berusaha mengambilnya. Kalau dunia, tapi kalau urusan akhirat ilmu nggak ada. Orang lebih banyak dengki kepada hal-hal yang kayak begitu. Kadang-kadang belum habis masa jabatannya udah banyak orang berkonspirasi untuk ngejatoinnya. Nah itu ceritanya beliau yang tahu paling banyak bagaimana orang-orang yang berusaha untuk bahkan membuka aibnya. Waliyadzubillah. Mudah-mudahan Indonesia selalu diberikan keberkahannya. Summa qutila Syahrun, dibunuh dia. Fa'ammara Khalid bin Sa'id bin al-Asi, maka kemudian Nabi menjadikan amir kepada Khalid bin Sa'id bin As ya, jadi semuanya menjadi berganti, kekuatan, kedudukan, jabatan berganti. Pertama bapaknya pada waktunya mati, nggak bisa ada yang kekal, tapi kemudian digantikan lagi oleh anaknya. Dan setelah anaknya menjabat, rupanya anaknya dibunuh. Itu orang nomor satu. Artinya di Son'a dan sekitarnya ini orang nomor satu. Tapi begitu mudahnya kemudian orang-orang yang mempunyai niat jahat menjadikan petaka kepada orang lain. Dan banyak betul pertumpahan darah gara-gara kekuasaan. Pertumpahan darah. Makanya kita yang penting Allah kasih kita hidup bahagia dunia akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah
Wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Dunia baik, akhirat baik, dan dibebaskan dari siksa api neraka. Udah itu paling nikmat. Kemarin kita dapat berita ada orang yang sampai segitu bengisnya mendunia, hampir 1 triliun duit ditaruh di rumah. Bener ya Pak JCP? Sama emas berapa ratus kilo? Berapa? 51 kilo. Gila gak tuh manusia? Nggak merasa dosa saat banyak rakyat Indonesia dalam kesusahan. Tuh duit siapa dikumpulin? Saya belum pernah lihat, ngebayangin ini susah. Kira-kira satu rumah ukuran berapa kali meter itu? Berapa kali berapa meter? Satu masjid ini ya ukuran mungkin kalau duitnya 100 perakan ya bisa jadi satu masjid dijajarin. Ya Allah, sampai kayak gitu wajah put orang. Yang enak yang begitu dihukum picis itu. Ya, dihukum picis. Tahu kan hukum picis ya? Tahu nggak? Yang katanya di sodet-sodet itu biar jadi pelajaran buat yang lain. Tega banget itu. Sampai hampir 1 triliun dan emas. Ya Allah. Tuh lihat bahwa orang-orang yang mereka merasa aman, duit lagi banyak, kalau Allah mau ditebalikin selesai, hilang tuh duit semuanya. Bahkan dia terancam dalam keadaan yang sangat menderita, sangat menderita. Allahumma sallimna ya Rabb, Allahumma fir lana dzunubana. Wa walla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan telah memberikan kuasa atau memberikan kedudukan, menjadikan penguasa siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Al-Muhajir ibna Abi Umayyah Al-Makhzumi, akan seorang sahabat Nabi yang bernama Muhajir bin Abi Umayyah Al-Makhzumi, Kandata wa Sodafa, di daerah Kandah dan Sodaf. Di daerah mana nih Kandah dan Sodaf? Fatufiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian meninggal siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walam yasri ilaiha, dan tidak berangkat siapa Muhajir bin Abi Umayyah. Ini saudara kandung dari Ummu Salamah, istri Nabi, jadi iparnya Nabi. Walam yasri ilaiha, dan tidak berangkat siapa Muhajir bin Abi Umayyah ilaiha, kepada kota atau daerah Kandah dan Sodaf, karena Nabi meninggal. Tapi udah turun SK-nya. Udah turun SK-nya. Dan akhirnya begitu Abu Bakar As-Siddiq menggantikan Nabi, faba'athahu Abu Bakrin liqitalin nasin minal murtaddin. Kemudian mengutus akan Muhajir bin Abi Umayyah siapa Abu Bakar. Abu Bakar mengutus, merubah SK-nya, dirubah. Nggak jadi wali, nggak jadi pemimpin di negeri atau di daerah Kandah atau Sodaf, tapi diutus sama Abu Bakar untuk memerangi manusia minal murtadin, dari kalangan orang-orang yang murtad, keluar dari agama. Kan di zamannya begitu Nabi meninggal dunia, banyak orang yang murtad, banyak yang murtad. Dan ini bukti bahwa baru mereka ditinggal Nabi, ketemu sama Nabi, ngelihat banyak mukjizat Nabi, tapi tidak menghentikan mereka untuk keluar dari Islam karena hidayah itu mahal. Murtad kan artinya ketemu Nabi. Jadi kalau ada orang-orang yang murtad pada zaman sekarang karena urusan dunia, karena urusan materi, kita nggak jadi aneh. Di zaman Nabi mereka ketemu sama Nabi, Nabi meninggal, murtad mereka, padahal melihat bagaimana awan menaungi Nabi, padahal melihat bagaimana pasukan Badar ditolongin dengan para malaikat yang dikirim oleh Allah. Banyak mukjizat Nabi yang mereka saksikan. Tetapi tetap yang namanya hidayah itu hak prerogatif Allah. Kita cuma berikhtiar supaya menjejak di jalan orang-orang yang diridhoi Allah. Tetapi ending yang tahu cuma Allah. Kendati pun dikasih bocoran oleh Nabi. Pada saat sahabat bertanya, kalau begitu nggak perlu ikhtiar dong, nggak perlu ikhtiar dong, nggak. Nabi memberikan bocoran, fakullun muyassarun,
siapa orang yang dia sebagai min ahlil jannah, maka dia akan dimudahkan melangkah mengikuti amalan ahlul jannah. Itu kasih bocorannya. Maka kalau kita masih bergabung di Masjid Al-Mujahidin, bertamu di rumah Allah, aman. Karena yang masuk ke rumah Allah, yang istiqomah dan mencintai dan memikirkan tentang kemakmuran rumah Allah, pastilah mereka orang-orang yang masuk ke dalam kategori ahlul jannah. Itu Pak, harus kita yakinin Ibu. Makanya kebangetan nekat kalau ada orang berkesempatan di masa tuanya untuk melakukan amal kebaikan kemudian tidak dimanfaatkan. Kebangetan nekat. Ente kagak tahu betapa banyaknya orang yang di alam kubur itu semuanya menginginkan balik ke dunia. Nanti deh malam ke-7 itu materinya ya. Karena malam ke-7 insya Allah saya ngisi buat Bang Haji Sofyan ya. Jadi ya malam Kamis ya. Karena biar bagaimanapun kita merasa kehilangan betul dengan beliau. Senyumnya itu loh kebayang itu, bercandaannya. Ya wajikan ya. Dia duduk ya dekat Bang Haji Udin mulu itu. Dia mau jadi, ya kan kemarin di terakhir. Beliau tuh begitu pulang, saya pulang kemarin, Ustadz, kapan kita bisa makan? Ya udah malam Selasa besok. Ya, malam ini nih. Oh udah siap. Nanti istri saya suruh masak. Biar habis ngaji kita makan bareng-bareng. Kayak gitu coba. Niatnya kayak begitu. Allahumma firlahu warhamhu wa'afi wa'afu anhu. Wa walla Aba Musa al-Ash'ari Zabid wa Aden wa Zumu wa Sahil. Tadi saya nanya sama anak saya, dan memberikan mengangkat menjadikan penguasa siapa Nabi? Abu Musa al-Ash'ari untuk daerah Zabid. Ini adanya di Yaman semua. Zabid, Aden, Zumu, Sahil adanya di Yaman semuanya. Wa Mu'adz bin Jabal, wa Mu'adz bin Jabal, dan Mu'adz ibn Jabal al-Jundu bil Yaman. Ada daerah namanya juga Jundu bil Yaman. Junud. Wa Abu Sufyan, dan Abu Sufyan Sakhar bin Harb Najran, dan Abu Sufyan Sakhar bin Harb dia di daerah Najran. Jadi wali, jadi gubernur, jadi pemimpin lah di situ, diangkat oleh Nabi. Wabnahu Yazid Taima'ah, dan anaknya Sufyan Sakhar bin Harb itu Yazid, namanya Yazid, dia di Taima'ah, daerah Taima'. Wa Amr ibn al-Asi, dan Amr bin As Ummana wa a'maliha, di Oman dan wilayah sekitarnya. Oman nih, negara Oman, bukan Bahrain. Bahrain masih ketakutan datang ke Indonesia ya. Tanggal berapa sih dia mainnya? Gue jadi sewot juga. Nggak bisa memilih sendiri, tapi Nabi yang memilihnya. Wa walla Attab ibn Usaid Makkah, dan memilih Nabi mengangkat jadi penguasa atau memegang kekuasaan kepada Attab bin Usaid urusan Mekah di Mekah. Attab bin Usaid. Wa iqamatal musimi wal haji bil muslimina sanata thamanin, dan untuk menyelenggarakan musim haji kepada orang-orang Islam tahun ke-8. Jadi ada panitia. Makanya kalau ada Amirul Hajj, nah ini dia sebenarnya mencontoh apa yang disampaikan oleh Nabi. Dia bertanggung jawab. Amirul Hajj dari Indonesia siapa? Bahkan kalau di Indonesia ada Amirul Hajj tiap-tiap provinsi ya. Tiap-tiap provinsi ada Amirul Hajj DKI, Amirul Hajj Jawa Barat, Amirul Hajj Indonesia ada. Karena dia bertanggung jawab. Dan itu amalan atau kedudukan yang istimewa kalau mereka amanah. Kalau mereka amanah. Tapi kan urusan haji selalu bermasalah. Ya, selalu aja ada masalah. Memang kalau udah bicara dunia, kadang-kadang rontok dia punya rasa takut kepada Allah. Dia bilang rontok dia. Wa Abu Bakrin iqamatul haji sanata tis'in, dan Abu Bakar melaksanakan ibadah haji tahun ke-9. Jadi tahun ke-8 namanya Attab bin Usaid,
tahun ke-9 baru Abu Bakar. Wa ba'atha fi atharihi Aliyan, dan mengutus siapa Nabi fi athari pada sesudah Abu Bakar Aliyan akan Ali. Yaqra'u 'alan nasi surat Bara'ah, membaca siapa Ali atas manusia akan surah Bara'ah. Wa walla Ali ibn Abi Talib al-Akhmas, dan memberikan kekuasaan siapa Nabi kepada Ali bin Abi Talib al-Akhmas untuk mengambil memungut yang 1/5. Ini untuk harta rampasan perang, kan 1/5 untuk Allah dan Rasulnya. Bil Yaman, di negeri Yaman. Wal qadha'a biha, dan mengatur menentukan dengan itu khumus, pendistribusiannya. Artinya dari dulu Yaman memang menjadi istimewa di masa Rasulullah, menjadi istimewa. Jadi kalau ada orang-orang yang memusuhi mereka, saudara-saudara kita dari Ba'alawi, yang mereka dari tanah Yaman, maka sesungguhnya mereka sedang mengingkari apa yang dilakukan oleh Nabi. Ini kan kalau kita ngaji Hadratus Syekh yang pakai gitu. Jadi kalau ada orang yang mengaku sebagai orang-orang yang pencinta Wali Songo, tidak mungkinlah mereka memusuhi Ba'alawi, nggak mungkin. Pasti mereka cuma berselimut di atas selimut atau di dalam selimut Wali Songo. Enggak ada ajaran yang untuk membenci, enggak ada. Disuruhnya memaafkan, kalau ada yang salah maafin, jangan kemudian salah satu dihajar semuanya. Ibaratnya dia ada tikus di lumbung, bukan tikusnya yang diusir tapi lumbung yang dibakar, kan ngawur. Ya kan ngawur. Maka mudah-mudahan Allah selamatkan kita terus hati kita dari sifat-sifat yang tercela. Jangan sampai ada kebencian. Ntar lihat aja matinya su'ul khotimah kalau nggak taubat. Mana ada ceritanya orang benci, fitnah, marah-marah, memaki, kemudian dia mati husnul khotimah, nggak ada. Siapapun orang yang punya kebencian, menghina, merendahkan, dan bahkan menyampaikan, menebar kebencian supaya orang-orang lain membenci seperti dia juga, lihat bila tidak bertaubat maka mereka mati dalam su'ul khotimah. Ente tahu nggak yang ente benci itu umat baginda Rasulullah, apalagi kemudian dzurriyyah baginda Rasulullah. Cilaka, jangan deh biarin yang begitu, yang orang pada bingung sama urusan dunia tuh, cuman kagak mau capek, nggak yakin sama Tuhan. Ini orang-orang yang benci Ba'lawi adalah orang-orang yang mereka nggak mau capek, pengen hidup senang, dan dia kagak yakin sama Tuhan, sehingga mereka menghalalkan berbagai cara. Tapi tetap aja mereka akan dalam kehinaan, dalam ketidaktenangan, dari lantaran hati mereka ada kebencian yang begitu besar kepada sesama umat Nabi Muhammad. Ente umat Nabi Muhammad dibenciin, entar nabinya marah berabe ente, apalagi dzurriyyah baginda Rasulullah, njibnya marah berabe ente. Taruh kata ente kagak percaya itu umat Nabi Muhammad, masa ente harus membenci kepada umat Nabi Muhammad? Apa yang akan kau jawab nanti di yaumil qiyamah saat ditanya oleh Nabi? Sebegitu bencinya kau kepada umatku, yang padahal mereka secara ibadah juga jauh lebih baik dari yang membenci. Mudah-mudahan Allah berikan kedamaian buat negeri ini. Wallahu a'lam bishawab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya rabbana birahmatika wa bijahi nabiyyikal mustafa wa bijahi awliyaika wa bijahi muallif hadzal kitab, ya Allah sahil umurana wa umur auladina wa dzurriyyatina wa talamidina wa man ahsana ilaina wa man awsana bid-du'a wa man lahu haqqun alaina, ya maulana hasil maqasidana wa maqasidahum warfa' darajatina wa darajatihim fid dini wad dunya wal akhirah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.